Shalom semua, kita bertemu lagi dalam Contextual Bible Reading. Bacaan kita pagi ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 21. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hepzibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhanku telah berfirman di Yerusalem, aku akan menaruh namaku. Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem, yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka, dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan Manasye menyesatkan mereka, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantaraan para hambanya, yakni para nabi. Oleh karena Manasye Raja Yehuda telah melakukan kekejian-kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia, dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria, dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus pinggang, yakni habis dihapus, dibalikkan pula, menungging. Aku akan membuangkan sisa milik pusakaku, dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka, oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku, dan dengan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku, mulai dari hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Lagi pula Manasye mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak, hingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung, belum termasuk dosa-dosanya, yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Selebihnya dari riwayat Manasye, segala yang dilakukannya dan dosa-dosa yang diperbuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab Yehuda? Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di taman istananya, di taman Uzia. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harun dari Yotbah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu, sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya, dan sujud menyembah kepada mereka. Ia meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyangnya, dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan.
dan pegawai-pegawai Amon mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh raja di istananya. Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon, dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Amon, apa yang dilakukannya, bukan semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda. Kemudian ia dikuburkan dalam kuburnya di Taman Uza, maka Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ini ada sebuah pertanyaan besar untuk muncul pada waktu kita baca perikop ini. Hizkia mereformasi semuanya, tapi sekarang kita Manase justru mengembalikan itu dan lebih parah sekali, karena patung-patung berhala itu bukan saja ditaruh di atas gunung, bukit-bukit pengorbanan, tapi dibawa masuk ke pelataran rumah Tuhan, bahkan dalam rumah Tuhan. Ini sesuatu yang sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Dan dampak dari perbuatannya, kita sudah mendengar dari bacaan kita bahwa rakyat pun ikut berbuat jahat. Sementara berikutnya ketika Manase sebenarnya sudah mati, anaknya Amon tampil sebagai raja dan dia mengcopy paste ayahnya itu. Sebaliknya Manase tidak bisa mengikuti teladan dari Hizkia. Ini sesuatu yang sangat-sangat ironis, dan ya sebuah paradoks seperti ini tentu disayangkan dari sudut ilmu pendidikan. Ya, mestinya itu anak akan meneladani orang tuanya, tapi yang terjadi di sini sebaliknya, Manase tidak hidup seperti Hizkia. Amon mengikuti Manase, sesuatu yang jahat. Nah, coba kita perhatikan lebih detail bagian ini. Di dalam ayat 1 sampai ayat 18 ini dikisahkan tentang kehidupan Manase. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Hizkia merombak semua, membongkar semua, membakar semuanya, menghancurkan segala berhala. Tetapi Manase menghidupkan kembali. Ayat 2, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesudah yang perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan. Jadi hidup seperti bangsa kafir, atau kehidupan bangsa kafir itu didirikan lagi, dikembalikan, dan dibawa masuk ke dalam bait Tuhan. Ayat 3, ia memberikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membuat patung Asyera. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Jadi dalam rumah Tuhan itu semua patung berhala juga didirikan di situ. Banyak hal yang menyakiti itu untuk dibuat, dibangunkan kembali di pelataran rumah Tuhan. Bahkan ayat 6 ini ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal telaah dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh ramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Ini kejahatan dilakukan oleh Manase, dan Tuhan bertindak dengan tegas. Ayat 8 sampai ayat yang ke-10 sampai 18. Berfirmanlah Tuhan dengan perkataan para nabinya, oleh karena Manase raja Yehuda telah melakukan kekejian-kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia, dan dengan berhala-berhalanya telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Jadi perbuatan sang pemimpin ini punya impact yang besar sekali, yaitu Yehuda berdosa juga. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda. Aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengurus sama seperti Samaria, dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab. Aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapuskan pinggan. Ayat 14, aku akan membuangkan sisa milik pusakaku dan akan menyerahkan mereka dalam tangan musuh-musuh mereka. Saya akan menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Jadi perbuatan jahat yang dilakukan oleh Manase punya dampak juga memikat, menyesatkan juga orang-orang Yehuda itu umat Tuhan, dan Tuhan memberikan respon yang sangat tegas
akan mendatangkan penghukuman, menghapus Yerusalem, menyerahkan umat Israel ke tangan musuh-musuh itu. Di ayat yang ke-19 sampai 26, ini Manase, anak dari Manase itu Amon, ya, masih usia cukup muda, 22 tahun dia menjadi raja. Dan ayat 20 katanya dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan oleh Manase ayahnya. Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu sambil beribadah kepada berhala-berhala disembah oleh ayahnya dan sujud menyembah kepada mereka. Ia meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Jadi Amon itu juga melakukan seperti yang dilakukan oleh Manase. Pertanyaan kita adalah, apa daya pikat dari perbuatan baik di depan itu tidak punya power lebih kah dibanding yang destruktif itu, yang merusak itu. Amon bisa copy dengan baik sekali dari Manase ayahnya dan meneruskan kejahatan itu, sementara Hizkia yang begitu reformatif gitu ya, seorang reformator itu ternyata anaknya tidak bisa hidup seperti Hizkia ayahnya. Ya, ini satu pergumulan yang besar sekali perlu kita pikirkan sungguh-sungguh terkait dengan kehidupan rohani secara berkesinambungan. Ya, ilmu pendidikan mengatakan ya cognitive learning, ability learning, tendency learning, ada pola penteladanan akan dikopi. Tapi kita bergumul satu hal dalam surat 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4 itu Rasul Paulus mengirimkan surat pada orang Korintus dan mengingatkan mereka, sebab jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tutup untuk mereka akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi soalan ilah zaman ini yang sangat beragam pada konteks perikop kita ini, tapi juga pada masa sekarang kita cermati sungguh-sungguh. Dan praktik hidup yang dibutakan oleh ilah zaman bukan terjadi di luar sana, tapi masuk juga dalam wilayah area gereja itu, bahkan masuk ke dalam gereja. Kalau kita cermati tentang ilah-ilah zaman, paling tidak beberapa yang bisa disebutkan pagi ini. Satu, spiritisme, zamanisme ya, yang mengambil rupa yang berbeda dengan zaman dulu. Kalau ada bukit-bukit salafi, sekarang ya ada mahasiswa yang mau berangkat kuliah, bacaannya ya Capricorn lah, Sagittarius lah, Scorpio dan seterusnya. Astrologi dan horoskop menjadi bahan perenungannya yang bisa dibuka setiap pagi, dibaca di HP. Nah, itu menjadi asupan gizi setiap hari untuk melandai menjalani hidup ini. Spiritisme ini ikut mempengaruhi kehidupan orang-orang Kristen juga. Dan orang hidup intinya itu mengalami distraksi, mereka kehilangan fokus untuk menjadikan Tuhan Allah itu satu-satunya Tuhan yang lain disembah, dan terpikat, terdistrak dengan semua itu, bujuk rayu seperti itu. Yang kedua jelas materialisme dengan segala manifestasinya, flexing dan seterusnya, itu yang beberapa waktu kita bahas, membuat orang-orang pada zaman ini, termasuk orang-orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan, mengejar semuanya itu dan memamerkan sebagai justifikasi bahwa diberkati hidupnya, pelayan diberkati, dan sebagainya dan sebagainya. Ini materialisme. Yang berikutnya kita perlu cermati beberapa fenomena sekarang ini, ya misalnya masalah healing. Harus kita cermati apakah healing sebagai wisata itu sekedar refreshing atau bisa sampai terapi. Terus kita bedakan dengan sungguh antara refreshing dan terapi gitu. Di banyak orang jadikan tempat-tempat tertentu, di gunung, di lembah, tempat-tempat tertentu dijadikan idola masa sekarang. Hari Jumat pulang kantor capek-capek dan kemudian bergerak menuju tempat untuk healing. Nah, semuanya ini jadikan sebagai pusat untuk terapi atas stres, terapi atas depresi, terapi atas kerumitan, komplikasi hidup ini, kompleksitas hidup yang membuat dia pening dan sebagainya, dan mengharapkan ada pemulihan, recovery hidup.
Nah, poinnya jelas bahwa hari Minggu mereka mengenal semua itu dan tidak beribadah. Fokusnya itu beralih ke hal seperti itu. Yang berikutnya urusan perut ya, kulinarisme gitu. Orang bergerak dari satu warung ke warung yang lain untuk mengejar kepuasan dan meninggalkan tempat-tempat di mana Tuhan harusnya dijumpai, disembah, ditinggali, diagunkan. Bahkan gereja pun ditinggalkan oleh karena mengejar kepuasan di tempat yang lain. Orang bisa berjam-jam, 3-4 jam wedangan, tapi 1-2 jam atau 1 jam untuk KTBK, ya seperti pagi ini untuk doa pagi, gak betah gitu. Tapi kalau di warung itu hanya sekedar koko-koko di sana, tapi bisa berjam-jam dan mereka benar mendapatkan semacam. Sekali lagi, semua ini ya ilah zaman yang mendistrak orang percaya, dan itu juga dilakukan oleh orang percaya, bahkan pelayan-pelayan Tuhan. Yang berikutnya kita lihat gaya hidup atau pola hidup perangai, ya, yaitu memberontak terhadap kebenaran. Jadi kebenaran Allah yang disampaikan dari waktu ke waktu, sebagaimana dari bacaan kita tadi, rujukan kepada janji Tuhan yang nyata kepada Daud juga Salomo bahwa di tempat inilah aku hadir, aku mengikatkan diri dengan umatku dan stay di sini. Itu ditolak dengan sikap pemberontak, ketidakpuasan terhadap Tuhan, bersungut-sungut, dan sebenarnya esensinya adalah sikap pemberontakan terhadap Tuhan. Terjadi dalam kehidupan orang percaya, terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang melayani, dan juga dipraktekkan oleh hamba-hamba Tuhan. Ada semacam double standar. Di satu sisi menyatakan kebenaran dari pelayanan mimbar, tapi di sisi yang namanya praktik hidupnya itu sebenarnya bertentangan dengan kebenaran itu sendiri. Dalam dunia teologi tentu soal-soal seperti bisa terjadi ketika mencoba menafsir Alkitab dengan mengambil atau menjadikan pengaruh-pengaruh kehidupan dialami itu sebagai dasar pembenaran, karena itu membenarkan praktik hidup yang jahat tersembunyi, tapi dibungkus kembali oleh kebenaran firman yang sebenarnya esensinya adalah membenarkan dirinya dan bukan menegakkan kebenaran yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi sikap memberontak yang terjadi, penolakan terhadap kebenaran yang berlarut-larut dan terus mengakibatkan perpecahan dalam pelayanan, friksi di sana sini, perseteruan dan seterusnya. Dan satu lagi yang layak kita renungkan adalah ya narsisme, dan sesungguhnya adalah egoteisme itu. Orang menjadikan dirinya sebagai Tuhan, bukan sekedar egoisme, tapi menempatkan diri sebagai Tuhan yang layak untuk didengar, anti kritik dan sebagainya. Dan itu menimbulkan persoalan-persoalan timbul pelayanan dalam kehidupan kepanitiaan. Karena apa? Ada yang mana dirinya sebagai pusat dan sumber kebenaran. Dirinya yang punya roh air kecil itu lama-kelamaan menjadi besar, dan Roh Kudus yang air besar tidak lagi mengendalikan dia, karena air kecil itu sudah menggelembung, menjadi gemuk dan menyingkirkan Roh Kudus. Dia memberikan sebuah stempel baru bahwa roh yang ada pada saya sama dengan Roh Kudus. Apa yang dia katakan sama dengan kebenaran itu, padahal sesungguhnya itu adalah kebenaran yang dia bangun sendiri. Kita perlu mengkritisi ilah-ilah zaman ini. Kita perlu mengevaluasi diri kita juga secara kritis. Apakah ada hal-hal yang masih esensial menghilangkan atau membuat kita kehilangan fokus untuk menyembah kepada Tuhan? Paulus mengingatkan bahwa hati-hati orang-orang Korintus, ilah-ilah zaman itu bisa membuat kamu tidak bisa melihat kemuliaan Injil yang ada dalam Kristus, yang adalah cahaya kemuliaan Allah. Manase dan Amon, sekalipun ada dalam rumah Tuhan, sekalipun rumah Tuhan itu begitu historis, mencatat segala praktek yang luar biasa Tuhan kerjakan, kemenangan atas musuh dan sebagainya, mereka gagal untuk melihatnya itu. Mereka tidak bisa menemukan kebenaran historis itu di dalam rumah Tuhan, dan mereka menggantikannya dengan semua yang sia-sia, ilah berhala, ilah-ilah zaman itu. Mari kita pagi hari ini dari perikop ini kita belajar 1-2 amanat teks. Yang pertama, bahwa perbuatan jahat seorang pemimpin membuat orang yang dipimpin ikut berbuat jahat, dan itu menyakiti hati Tuhan.
Yang kedua, Allah yang kudus akan menghukum pemimpin yang jahat dan orang-orang lain yang ikut disesatkan oleh praktek sang pemimpin yang jahat. Dan aplikasi dari kita, sudahkah saya dan saudara hidup sebagai pemimpin yang benar dan mempengaruhi orang yang dipimpin untuk datang kepada Allah yang kudus, mulai dari keluarga kita dan bergerak keluar ke lingkaran berikutnya, saudara-saudara kita, famili, dan orang-orang kita lain. Yang kedua, maukah saya dan saudara berkomitmen untuk menolak segala ilah zaman dan hanya mau mentuhankan Kristus saja dalam seluruh aspek hidup kita. Kita berdoa agar Roh Kudus menolong kita, membawa kita untuk senantiasa fokus pada Dia, Tuhan, mentuhankan Kristus dalam seluruh aspek hidup kita dan menjadikan Dia satu-satunya dalam kata dan perbuatan dan dalam seluruh aspek hidup kita. Dan doa kita agar hidup kita menjadi teladan yang baik bagi banyak orang, dan melalui hidup dan pelayanan kita pula banyak orang datang pada Kristus dan mentuhankan Dia. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya saudara, mari kita berkomitmen untuk terus hidup dalam kebenaran, dan hanya Dia yang kita percaya, hanya Dia yang kita satu-satunya yang kita andalkan. Kita akan pujikan Yesus, Kau kebenaran. Dialah kebenaran Kristus, itu yang menjadi dasar dalam kehidupan kita atas segala aspek hidup kita. Berkomitmen pagi hari ini, dan kita mau mengevaluasi supaya hidup kita tetap berpadanan dengan panggilan Tuhan, dan kita terus menghidupi hidup ini dengan hidup dalam kebenaran dan terus mengandalkan Tuhan, hidup taat sesuai dengan firman Tuhan. Kita juga mohon ampun jikalau kita dan keluarga kita mulai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, supaya kita boleh berkenan di hadapan Tuhan bersama keluarga. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman Tuhan.
setiap perintah dan juga teguran firman Tuhan, boleh mengevaluasi setiap pribadi supaya kembali fokus kepada firman Tuhan, kembali mengandalkan Engkau dan menyembah Engkau sebagai satu-satunya Allah yang hidup, satu-satunya Allah yang kami sembah. Kami mohon ampun jikalau ada di antara kami, bahkan anggota keluarga kami yang mulai menyimpang daripada firman-Mu. Tuhan, ampuni kami, biarlah kami bersama dengan keluarga kami boleh Tuhan terus mengandalkan Engkau, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, sucikan, kuduskan, supaya kehidupan kami pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga boleh berkenan di hadapan Tuhan dan tetap setia, tetap mengutamakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.